Apa yang harus dilakukan jika kita dapat somasi dari debt collector pinjol? Oke, kita bahas tuntas di video kali ini. Jadi banyak orang langsung panik begitu dengar kata somasi dari DC pinjol. Wajar sih, soalnya dari namanya aja udah kedengaran resmi dan juga seram. Apalagi kalau bentuknya surat, ada kop, ada bahasa hukum, rasanya kayak hidup mau runtuh. Tapi tenang saja, jangan langsung kebawa perasaan. Kita perlu pahami dulu sebenarnya somasi dari pinjol itu maksudnya apa dan resikonya sejauh mana. Pertama kita lihat dulu konteksnya. Ini somasi soal apa sih? Kalau kaitannya dengan pinjaman online, maka posisi hukumnya itu sangat jelas, yaitu utang piutang. Yang artinya ini masuk ke ranah perdata, bukan ke ranah pidana. Jadi kalau dalam surat atau pesan somasi itu ada ancaman bakal dipenjara, bakal dipolisikan, atau mungkin dibawa ke jalur pidana, kalian bisa langsung tarik nafas panjang. Ancaman model begitu bisa dibilang cuma buat nakut-nakuti saja. Hutang yang tidak dibayar itu bukan tindakan kriminal, jadi nggak ada ceritanya langsung masuk bui. Nah, banyak oknum DC atau debt collector memang sengaja pakai bahasa yang bombastis supaya nasabah makin tertekan. Orang yang lagi kepepet mentalnya itu gampang goyah. Padahal kalau kita pakai logika, perusahaan pinjol juga nggak sebodoh itu bikin somasi palsu yang ujungnya malah bisa kena hukum balik gitu. Jadi kalau ancamannya sudah kelewat batas dan nggak masuk akal, anggap saja itu cuma gertakan semata. Terus gimana kalau somasinya beneran perdata? Nah, ini juga sering bikin orang kepikiran. Faktanya kasus pinjol yang bener-bener sampai gugat perdata dan masuk persidangan itu jarang banget. Karena proses hukum itu sangat panjang, sangat ribet dan juga butuh biaya. Sementara nominal utangnya kadang nggak sebanding dengan ongkos perkara. Jadi kebanyakan somasi itu hanya sebatas tekanan psikologis supaya nasabah itu mau membayar gitu. Ini bukan berarti somasi harus ditanggapi dengan emosi atau ketakutan yang berlebihan ya. Justru sikap yang paling aman adalah tetap tenang dan juga rasional. Nggak perlu panik, nggak perlu merasa hidup sudah berakhir, jadi dibikin santai saja gitu. Kalau memang belum mampu membayar, ya fokus saja memperbaiki kondisi, cari penghasilan, atur ulang keuangan, dan juga jaga kesehatan mental. Yang paling penting adalah jangan sampai urusan somasi ini mengganggu pekerjaan dan juga mengganggu kehidupan sehari-hari. Kalau pikiran terus dipenuhi ancaman yang belum tentu kejadian, produktivitas itu bisa anjlok. Padahal jalan keluar dari utang justru butuh pikiran yang jernih dan juga tenaga gitu. Jadi intinya gagal bayar dan juga dapat somasi itu bukan akhir dari segalanya. Hidup tetap harus jalan, jalani hari seperti biasa, perkuat mental, perbanyak doa, dan juga jangan lupa ibadah. Serahkan sisanya kepada Tuhan. Insya Allah pelan-pelan akan ada jalan keluarnya dan kemudahan yang datang dari arah yang gak kita sangka.